Chef Guna, biarkan saya yang membuat breakfast pagi ini untuk Mas Jaiden. Chef Guna yang tengah mengolah bahan untuk dijadikan sarapan menoleh, menunduk sebentar sebelum kemudian meliput ke samping. Setelahnya Lintang mengambil alih tempatnya semula, tapi begitu Chef Guna tidak pergi dan memilih berdiri memperhatikan. Bagaimana kabarnya Nyonya? Lintang menoleh sekilas sambil tersenyum. Baik, Chef. Chef sendiri bagaimana? Baik, Chef Guna menimpali. Saya senang Nyonya kembali ke rumah ini. Saya juga berharap ke depannya Oma bisa memperhatikan Anda. Dulu saya diam saja saat Anda diperlakukan tidak adil. Maaf akan hal itu sebab saya pun tak berdaya karena berada di sini karena sebuah pekerjaan. Saya mengerti kok Chef, Lintang menimpali. Namun, tolong jangan salah paham, saya tidak akan kembali ke rumah ini. Kenangan rumah ini terlalu menyakitkan bagiku, kesini pun sekarang karena Oma sakit. Selepas sarapan, saya akan pulang. Sekali lagi saya katakan paham sekali kenapa Anda berkata begitu. Chef Guna menimpali sambil tersenyum tipis. Di ambang pintu, Oma Tiran yang awalnya hendak masuk dapur mengurungkan niatnya saat mendengar pembicaraan antara Lintang dan Chef Guna. Oma Tiran mengusap dada, lalu membalik badan dan masuk ke dalam kamar. Heru, sapa Oma Tiran setelah panggilan tersambung. Ya, Oma. Tolong jualkan rumah yang saya tempat sekarang, pinta Oma Tiran. Dijual. Ulang Heru heran. Ya, jual. Jelas Oma Tiran membenarkan. Tapi bukankah rumah itu adalah rumah peninggalan Opa? Heru agak ragu dalam berbicara, lebih tepatnya tak percaya kalau Oma Tiran menginginkan dirinya menjual rumah besar peninggalan Opa. Heru sangat tahu bagaimana sayangnya Opa pada rumah itu, sebab dari generasi ke generasi turun-temurun keluarga Opa tinggal di rumah itu. Sekarang rumah itu akan dijual, ini terlalu aneh. Oma yakin? Tanya Heru sungguh-sungguh. Sangat yakin, Heru. Nada suara Oma Tiran berubah serak, ada guncahan emosional dalam hatinya. Lintang benci rumah ini, saya tidak bisa terus mempertahankan rumahnya jika itu menyakiti Lintang. Cukup banyak salah saya sama dia, saya hanya ingin membuatnya nyaman dan sedikit melupakan kebenciannya jika rumah ini dijual. Mendadak rasa kasihan timbul dalam hati Heru, tapi kala mengingat bagaimana kejamnya Oma Tiran selama 6 tahun belakang pada Lintang, Heru juga berpikir Lintang memang pantas benci. Kini Heru jadi bingung, antara kasihan atau puas pada nasib Oma Tiran. Kalau rumah itu dijual, Oma akan tinggal. Bab 63 tak kalah licik. Di mana? Tanya Heru pelan. Panti Jompo, jawab Oma Tiran. Hah? Kaget Heru. Oma akan tinggal di Panti Jompo, Oma Tiran. Tapi itu hanya sementara, sebab setelah membuat Angel menerima balasan setimpal akibat kebohongannya Oma mau menyerahkan diri ke polisi atas kasus penculikan Lintang dulu. Oma saya rasa Pak Jaiden gak akan setuju, ujar Heru pelan. Setuju gak setuju, Jaiden gak bisa mencegah keinginan Oma. Tegas Oma Tiran. Oma hanya ingin menebus kesalahan selama ini pada Lintang, dengan dipenjara Oma harap Lintang puas dan perlahan rasa bencinya pada Oma sedikit berkurang. Heru tertegun, Oma Tiran benar-benar tulus meminta maaf pada Lintang dan merenungi semua kesalahannya. Padahal jika dipikirkan lagi, harusnya Oma Tiran tidak bersalah sebanyak itu sebab selama ini dia dimanfaatkan oleh Angel. Baiklah, saya akan bantu jual rumah itu. Bab 63 tak kalah licik. Pada akhirnya Heru setuju, dia akan membantu Oma Tiran dalam menjual rumah. Terima kasih, Oma Tiran berucap sambil tersenyum sedih. Sama-sama, Oma. Tut. Oma Tiran mengusap ranjang dengan pandangan sendu, kenangan bersama almarhum suaminya berputar dalam ingatan. Sejujurnya berat Oma Tiran untuk menjual rumah ini,
mau bagaimana almarhum suaminya sangat menyayangi rumah ini. Maafkan Oma, Opa. Maaf. Lirih Oma Tiran sambil mengusap air matanya. Di meja makan, Jaiden melirik Paman Ham yang berdiri tidak jauh dari Chef Guna. Paman Ham, di mana Oma? Oma mengatakan tidak akan ikut sarapan, timpal Paman Ham. Lintang terdiam, menatap beberapa makanan di atas meja. Dia berdiri, mengambil beberapa makanan beserta air yang ditaruh di atas nampan. Mas Jaiden, tolong antarkan dulu sarapan buat Oma. Oma lagi sakit, jangan sampai beliau telat makan. Kalau begitu kamu dan Kila sarapan saja lebih dulu. Jaiden berdiri, mengambil nampak dan dia bawa ke kamar Oma Tiran. Aku tunggu Mas Jaiden, gak apa-apa. Lintang tersenyum tipis. Jaiden balas tersenyum, lalu melangkah menuju kamar Oma Tiran. Setelah mengetuk pintu 2 kali, Jaiden memutar handle pintu dan mendorong pintu agar dirinya bisa masuk. Oma, sarapannya aku bawa ke kamar. Jaiden berucap sambil menaruh nampak di atas nakas. Oma gak nafsu makan? Timpal Oma Tiran tanpa menoleh. Dia hanya membuka lembaran demi lembaran foto almarhum Opa di album foto. Jaiden melirik sekilas apa yang Oma Tiran tengah lihat, lalu berujar dengan nada tenang dan santai. Baiklah, sarapannya aku bawa lagi saja. Aku akan mengatakan pada Lintang kalau Oma gak mau sarapan yang dia siapkan. Gerakan tangan Oma Tiran yang tengah membuka lembaran foto terhenti. Perempuan tua itu menoleh terkejut ke arah Jaiden. Sarapan itu Lintang yang siapkan khusus untuk Oma. Ya, angguk Jaiden. Tapi karena Oma menolak. Siapa yang menolaknya? Oma Tiran buru-buru menaruh album foto, lalu merebut nampan dari tangan Jaiden. Sambil ngomel, dia melihat dengan mata berbinar breakfast yang dirinya yakin hasil buatan Lintang. Kamu sebagai cucu harusnya membujuk Oma untuk makan, bukan malah berniat kembali membawa sarapan yang sudah diantar balik ke dapur. Jaiden menyeringai samar. Jangan lupa minum obat, pinta Jaiden sambil berjalan keluar dari kamar sang Oma. Oma Tiran mendongak, Lintang yang memintanya juga. Tidak. Jaiden tertawa kecil. Apa Oma berharap Lintang seperhatian itu pada Oma? Oma Tiran langsung membuang wajah malu, apalagi begitu mendengar tawa Jaiden makin nyaring. Oma Tiran tak akan serakah dengan berharap Lintang sampai mengingatkan untuk minum obat segala, hanya dengan menyiapkan sarapan saja hatinya sudah sangat senang. Sudah semua, kan? Jaiden bertanya saat dirinya bersama Lintang dan Kila keluar dari toko. Lintang melihat isi belanjaan, lalu mengangguk mengiyakan. Kayaknya sudah, sisanya besok saja sekalian aku masuk kerja. Toh Kila masuk sekolah 1 bulan lagi, jadi perlengkapannya bisa nyicil dengan santai. Oke, kalau itu yang kamu mau. Jaiden melirik arloji di tangannya. Hari ini aku ada janji dengan Mer. Simon, kamu sama Kila pulang diantar supir saja. Biar aku yang naik taksi. Brooke, hati-hati, Mas. Peringat Jaiden saat tiba-tiba seorang laki-laki dengan topi menutupi kepalanya menubruk tubuh Lintang. Beruntung Jaiden sigap menangkap tubuh Lintang hingga istrinya ini tidak jatuh. Laki bertopi itu membungkuk pelan, lalu melangkah cepat untuk pergi. Kayaknya dia lagi buru-buru. Sudahlah Mas, gak apa-apa. Lintang menahan tangan Jaiden yang hendak mengejar laki-laki bertopi. Mengenai mobil, kayaknya aku ada urusan sama Nek Cica. Aku naik taksi online, tapi aku titip Kila sama Mas. Boleh. Aku antar saja ke rumah Nek Cicanya. Entah kenapa Jaiden jadi merasa tidak nyaman. Ada rasa khawatir bila membiarkan Lintang pulang sendirian. Yakin? Goda Lintang sambil terkekeh. Mersimon udah nunggu loh, kalau antar aku dulu nanti telat. Maaf, sesal Jaiden. Lintang mencium pipi Kila,
lalu berjinjit mengecup ujung hidung Jaiden. Saat menvecup ujung hidung Jaiden, Lintang beralih memeluk Jaiden beberapa saat sambil bergumam. Setelahnya dia melambaikan tangan, berjalan pergi sambil mengeluarkan ponsel untuk memesan taksi online. "Hati-hati, kalau sudah sampai ke rumah Nek Cica jangan lupa hubungi aku," pinta Jaiden. "Iya, Mas," balas Lintang. Selepas taksi online datang, Lintang melambaikan tangan ke arah Kila dan Jaiden. Dia duduk dengan nyaman, tapi di belakang taksi online laki-laki bertopi menyeringai melihat kepergian Lintang. Laki-laki bertopi mengeluarkan ponsel, memperhatikan titik kerah yang tadi dia temperatur di pakaian Lintang saat dirinya sengaja menubruk tubuh perempuan itu. "Tak sangka, rencanaku sangat mulus dan mudah. Lintang memilih pulang sendiri, bukankah itu artinya dia memang bersedia aku bawa?" bisik sang laki bertopi sambil membasahi bibirnya. Laki-laki bertopi berjalan santai menghampiri mobilnya, bahkan sampai bersiul segala. Dia masuk ke dalam mobil, menyimpan ponsel di atas dashboard mobil untuk melihat titik merah atau pelacak yang dia pasang di tubuh Lintang. Di dalam mobil, Lintang tertawa kecil melihat status milik Kimi. Sudah beberapa hari ini Kimi galau, sebab calon papa barunya, Kila menolak bertemu karena urusan penting. Jadi penasaran, sebenarnya siapa laki-laki yang jadi gebetan Kimi? Gumam Kana sambil menggeleng samar. Karena memiliki pelacak di tubuh Lintang, laki-laki bertopi mengemudikan mobil dengan santai. Dia menyeringai lebar saat melihat taksi online yang Kana naik perlahan belok ke jalanan sepi, membuatnya merasa bahagia karena bisa menjalankan aksinya tanpa banyak orang yang lihat. Sang laki-laki bertopi mengemudikan mobil lebih cepat, sengaja menyalip taksi online di depannya. Setelah taksi online berhenti karena supir mendadak mengerem, sang laki-laki bertopi keluar dari dalam mobil sambil memperhatikan pelacak di ponsel yang memang menunjukkan masih ada di dalam taksi online. Tok tok tok. Sang laki-laki bertopi mengetuk pintu kaca mobil. Tak lama pintu kaca mobil bagian kemudi turun, sang supir online menyembulkan sedikit kepala keluar untuk menyapa orang yang mengetuk kaca pintu mobilnya. "Ada apa ya, Mas? Kok nyalip sampai berhenti dadakan kayak gitu, bahaya loh. Keluar." Linta laki-laki bertopi sambil mengeluarkan pisau yang ditodongkan pada leher sang supir. Sang supir jelas terkejut, langsung menurut dengan membuka pintu mobil dan keluar dari dalam mobil tanpa banyak melawan. Setelah supir taksi online keluar, dengan senyum lebar laki-laki bertopi menunduk dan memasukkan setengah badan ke dalam mobil untuk melihat Lintang. "Lintang? Akhirnya kita," ucapan sang laki-laki bertopi terhenti seketika. Matanya menajam saat melihat pelacak yang dia pasang di tubuh Lintang tergeletak begitu saja di jok mobil. Namun, Lintang, dia sudah menghilang. "Keparat," maki sang laki-laki bertopi. Beberapa saat sebelumnya, bruk. Lintang terkejut saat seseorang menubruk tubuhnya, beruntung Jaiden sigap menangkap hingga tubuhnya tidak berakhir jatuh. Namun, sesuatu terasa ditekan di lengan atasnya. Lintang terdiam sejenak memikirkan sesuatu sambil memperhatikan laki-laki bertopi di depannya. "Hati-hati, Mas," peringat Jaiden pada laki-laki bertopi. Laki-laki bertopi membungkuk pelan, lalu melangkah pergi. "Kayaknya dia lagi buru-buru, sudahlah Mas, gak apa-apa." Lintang menahan tangan Jaiden yang hendak mengejar laki-laki bertopi, sebab merasa aneh dengan laki-laki itu. "Mengenai mobil, kayaknya aku ada urusan sama Nek Cica. Aku naik taksi online, tapi aku titip Kila sama Mas. Boleh? Aku antar ke rumah Nek Cicanya," pinta Jaiden. Lintang menatap Jaiden dengan seulas senyum tipis, apalagi begitu melihat sorot khawatir pada mata sang suami. Seperhatian itu Jaiden pada dirinya, sampai memiliki firasat buruk padahal belum tentu dirinya berada dalam bahaya. "Yakin?
Lintang sengaja menggoda untuk meringankan rasa khawatir Jaiden. Mersimon udah nunggu loh, kalau antar aku dulu nanti telat. Jaiden terlihat kesal, tapi tidak bisa berbuat banyak. Maaf. Setelah mengecup pipi Kila, Lintang beralih mengecup ujung hidung Jaiden. Lintang sengaja memeluknya, sebab ingin membisikkan sesuatu. Orang bertopi itu aneh, aku merasa tadi dia menekan lengan atasku cukup sakit. Saat aku menengok lenganku, ada sesuatu dan tolong Mas Jaiden periksa tanpa reaksi berlebihan. Gumam Lintang saat memeluk tubuh Hayden. Jaiden menatap kepergian laki-laki bertopi dengan pandangan marah. Sayangnya laki-laki bertopi itu sudah pergi, andai belum sudah dipastikan akan dirinya kejar dan hajar habis-habisan. Mas Jaiden jangan gegabah, pinta Lintang. Kita tidak tahu laki-laki bertopi itu punya kawan atau tidak, bawa senjata atau tidak, jadi sekarang kita pura-pura tidak sadar saja dan biarkan aku memesan naik taksi online. Kamu punya rencana? Jaiden mengeratkan pelukannya pada tubuh Lintang. Iya. Baiklah, aku akan membiarkan kamu pulang dengan taksi online. Putus Jaiden sambil melonggarkan pelukannya. Hati-hati, kalau sudah sampai ke rumah Nek Cica jangan lupa hubungi aku. Pinta Jaiden dengan tatapan penuh arti. Iya, Mas. Balas Lintang, sebelum kemudian berjalan menjauh. Saat di dalam taksi online, Lintang melihat sekitar untuk memastikan apa ada mobil yang mencurigakan atau tidak. Setelah dirasa baik-baik saja, Lintang menoleh ke arah lengannya hanya untuk menemukan sesuatu yang tertempel dan ada warna merah yang berkedip-kedip. Apa ini? Gumam Lintang. Lintang mengambil ponsel, memfoto benda di tangannya yang langsung dikirimkan pada Jaiden. Tak lama sebuah chat masuk, Lintang membuka ponsel hanya untuk menemukan balasan dari Jaiden. Itu pelacak. Sepertinya laki-laki bertopi itu akan mengikutimu, hati-hati. Lintang mengetikkan balasan. Aku mengerti. Setelahnya Lintang memikirkan sesuatu, lalu berucap pada sang taksi online. Pak, apa bisa rubah tujuan? Kenapa? Tanya sang supir taksi online sambil menatap Lintang dati spion tengah. Ada urusan sangat mendesak, jadi saya harus turun di suatu tempat. Tidak apa-apa kan Pak? Tanya Lintang dengan senyum minta maaf, membujuk sang taksi agar mau masuk ke dalam rencananya. Boleh, Mbak. Ting. Lintang membuka pesan. Lin, galau banget. Lintang terkekeh saat membaca pesan yang kirimkan, dengan santai membalas. Bukan Lintang tidak tegang dengan fakta laki-laki bertopi yang menurut Jaiden mengikutinya, tapi dia hanya mencoba tenang sebab saat ini butuh ketenangan untuk menghadapinya. Gara-gara doi, ting. Malesin bahas dia. Lintang beralih melihat status Kimi, terkekeh saat melihat status galaunya. Jadi penasaran, siapa sebenarnya gebetan Kimi? Gumam Lintang. Ting. Kali ini chat dari Jaiden yang masuk. Aku di belakangmu. Lintang langsung menoleh ke belakang, tanpa sadar dia menggigit bibir bawahnya saat benar-benar melihat mobil Jaiden tak jauh dari taksi online yang dirinya tumpangi. Aku benar-benar jatuh cinta setiap harinya pada laki-laki itu, gumam Lintang sambil menatap dengan mata berbinar mobil milik Jaiden. Lintang membenarkan posisi duduknya lagi, mengetikkan balasan pada Jaiden. Terima kasih dan maaf sudah mengganggu pertemuan Mas J sama Mer. Simon. Ting. Keselamatan kamu tidak lebih dari penting dengan pertemuanku sama Mer. Simon. Ih, hati aku udah kayak mozzarella kepanasan gini. Lintang menunduk sambil senyum-senyum sendiri, tidak tahu di mobilnya Jaiden tegang luar biasa karena sangat khawatir dengan keadaan Lintang. Namun, di mobilnya, Lintang malah salah tingkah sendiri. Ting. Sebuah chat kembali masuk. Turun di jalan sepi depan sana, lalu berjalan ke arah kanan, mobil aku menunggu di sana.
Membaca pesan dari Jaiden, Lintang merasa ada sesuatu yang salah. Namun, walau begitu, Lintang tidak banyak bicara dan mengetikkan balasan. "Ya, Pak," panggil Lintang pada supir di depannya. "Ya, Mbak. Belok di depan, iya," pinta Lintang. "Loh, tapi urusanku di sana," potong Lintang sambil tersenyum, berusaha untuk tidak memancing kecurigaan. "Baiklah," sang supir mengalah. Mobil belok, saat jalanan sepi dan sesuai instruksi sang suami Lintang turun dari dalam mobil. Lintang menatap kepergian taksi online sejenak, sebelum kemudian berjalan ke arah kanan dan benar saja melihat mobil Jaiden menunggunya di sana. Begitu Lintang masuk, dia sampai tertegun saat Jaiden langsung memeluk tubuhnya begitu erat. Bahkan Lintang merasakan tangan Jaiden gemetar, seperti tremor akibat takut yang berlebihan. "Mas J," panggil Lintang pelan. "Aku gak apa-apa, sungguh. Kamu tidak tahu bagaimana takutnya aku," lirik Jaiden sambil mengecup pundak Lintang. "Aku pernah kehilangan kamu, rasanya duniaku berubah hampa. Sekarang ada orang yang berniat merebut kamu dariku, aku benar-benar takut kehilangan kamu untuk yang kedua kalinya." Kilan yang berada di jok belakang tidak tahu apa-apa, sebab hanya fokus pada ponsel di tangannya. Gadis kecil itu hanya melirik saja mama dan papa yang tengah berpelukan, sebelum kemudian kembali fokus pada apa yang tengah dirinya lakukan. "Bagaimana dengan laki-laki bertopi itu?" tanya Lintang sambil melepaskan pelukan Jaiden dari tubuhnya. "Aku akan mengurusnya," timpal Jaiden. "Apa dia laki-laki yang sama dengan patung di rumah dulu?" tanya Lintang, sedikit tersipu saat Jaiden memasangkan sabuk pengaman untuk dirinya. "Kenapa aku curiga keduanya orang yang sama? Bukan hanya kamu yang memiliki pemikiran seperti itu." Jaiden menghela nafas pelan. "Aku harus menangkapnya, dia meresahkan dan membuatku tak bisa tenang setiap detiknya selama berkeliaran dan berpotensi membahayakan kamu." "Aku yakin Mas Jaiden bisa." Lintang menyentuh jari jemari Jaiden untuk memberi kekuatan. "Dan terima kasih untuk usaha Mas Jaiden." Jaiden tersenyum tipis, menepuk lembut tangan Lintang yang ada di atas tangannya. Raut lembut Jaiden berubah keras saat menatap lurus ke depan, dia akan mengerahkan segala usaha untuk menangkap orang itu. Jaiden sedikit bingung kenapa Moel susah sekali menyelidiki orang itu. Dia jadi curiga orang itu bukan orang sembarangan. Jika memang begitu, Jaiden mungkin butuh waktu untuk menangkapnya. Saat menoleh ke belakang, Jaiden menemukan Kila tertidur. Saking tegangnya, Jaiden sampai lupa pada putrinya itu.